Bab 385. Raja Pan telah tiba. Teddy tertawa mengejek, perjodohan dengan orang yang disukai, apakah ini bentrok? Apakah bentrok? Erikin tertawa dingin, kamu menikahi orang lain, lalu masih ingin mengejar Andrew Zhu. Jangan banyak omong kosong kamu. Suara Teddy sangat dingin, orang seperti kamu ini tentu saja tidak akan mengerti, dan lebih baik kamu jangan muncul di hadapanku. Sejak kejadian jalur roh sebelumnya aku sudah sangat tidak senang denganmu. Kamu ingin menjadi Jacksu yang kedua, ujar Erikin dengan mengangkat alis. Teddy langsung emosi, energinya langsung meningkat. Hawa yang menyeramkan langsung menghancurkan mobil yang di samping. Erikin, berani kamu menyinggung keluarga Teng aku. Teddy semakin mengamuk. Erikin tersenyum dingin, keluarga Teng dan keluarga Su menjadi keluarga besan, tidakkah cepat atau lambat juga akan menjadi musuhku? Tentu saja jika kamu ingin mati sekarang juga, aku bisa mengabulkannya. Dasar cari mati, bentak Teddy, tinjuan kerasnya menuju ke Erikin dengan bengis. Erikin juga menyambut dengan mengangkat tinjunya. Terang, hawa yang menyeramkan langsung menyebar, bahkan di sekeliling terasa bergetar. Berhenti. Saat ini Andrew Zhu keluar. Meskipun wajahnya ditutupi cadar, tapi tetap bisa merasakan ketidaksenangan di wajahnya. Teddy memandang Erikin dengan dingin dan berkata, karena ada Nona Zhu, kuampuni kamu. Sama, ujar Erikin dengan dingin. Setelah melontarkan ucapan tersebut, Erikin membalikkan badan pergi. Nona Zhu, kenapa dia bisa muncul di sini? Tanya Teddy segera setelah Erikin pergi. Andrew Zhu memandangnya sekilas, lalu menjawab, aku yang mengundangnya datang. Teddy tertegun, lalu buru-buru ia mengatakan, bagaimana kamu bisa mengundang orang seperti dia? Dia termasuk apaan? Apakah kamu tidak tahu sekarang dia adalah musuh dari berbagai keluarga besar? Aku tidak ingin terlibat ke dalam permusuhan kalian, ujar Andrew Zhu dengan datar, tapi juga tidak ada yang bisa mengatur aku berteman dengan siapa. Setelah mengatakan ini, Andrew Zhu berjalan masuk. Teddy menatap sosok belakang Andrew Zhu, tanpa sadar tangannya terkepal. Sial, lihat apa kamu? Kemudian Teddy memandang ke pembantu Andrew Zhu tadi. Pembantu tersebut berkata dengan menggertakkan gigi, Tuan Muda Teng, lebih baik Anda jangan datang mengganggu Nona Zhu lagi, dia. Awas kamu. Belum selesai pembantu itu berbicara, kedua tangan Teddy bergetar dan langsung melayangkan dia. Kemudian dalam satu langkah Teddy menginjak tubuhnya, lalu berkata dengan dingin, hanya seorang pembantu juga berani memerintah aku. Pembantu itu menggertakkan gigi tanpa bersuara. Teddy membungkukkan badan dan tersenyum dingin, jangan-jangan kamu suka dengan Nona Zhu. Sekilas tatapan pembantu itu tampak panik, ia menggeleng, aku tidak. Hahaha. Teddy tertawa terbahak-bahak, tiba-tiba tangannya bersinar, lalu menamparkan wajah pembantu. Wajah pembantu ini langsung hancur. Bahkan sampai tulang pipi pun tampak, tampang yang awalnya tampan langsung menjadi jelek tiada taraf, bahkan menakutkan. Teddy tersenyum dingin, ini hukuman untukmu. Setelah berkata seperti itu, Teddy berjalan masuk. Dengan umbaran dari keluarga Su, kabar bahwa Raja Pan akan datang pun dengan cepat sudah menyebar di dunia Budo. Partai Tian Yuan yang tadinya berencana diam-diam menangkap Erikin pun menunda rencana mereka setelah mendengar kabar ini. Raja Pan datang. Rusman Song memicingkan mata, hehe, menarik. Ketua, Raja Pan ini siapa? Tanya seseorang. Rusman Song menyilangkan tangan di belakang, lalu berkata dengan datar, meskipun Raja Pan hanya di level puncak Superior Master, tapi dia berbeda dengan Superior Master pada umumnya, cara pembinaannya lebih tinggi dan hebat. Dengar-dengar sejak ia berkecimpung dalam bidang ini, masih belum pernah dikalahkan. Puncak Superior Master. Bukankah Simon Zhou juga puncak Superior Master? Bukankah juga kalah dari Erikin? Ada seseorang yang berkata demikian dengan cemas. Rusman Song mendengus, apa yang kalian mengerti? Simon Zhou meskipun kuat, tapi masih sangat jauh jika dibandingkan dengan Raja Pan. Beri kalian satu contoh. Beberapa tahun yang lalu Raja Pan pernah melalui sebuah peperangan besar, raganya sampai hancur, bahkan diafragmanya sampai bolong.
Ujar Rusman Song perlahan. Diafragma. Bukankah kalau diafragma sampai bolong itu sudah tidak tertolong lagi? Rusman Song tertawa kecil, inilah letak kehebatan Raja Pan. Diafragma sampai dibolongi pun masih bisa membina, hanya berdasarkan ini saja sudah tidak bisa disamaratakan dengan siapapun di dunia ini. Tidakkah ini terlalu hebat? Semuanya begitu tercengang. Setelah Eric Qin mendapat kabar ini, dia juga mencari informasi tentang Raja Pan. Diafragma dihancurkan, tapi masih bisa pulih, bahkan melanjutkan pembinaan. Eric Qin membaca berkas tersebut, tanpa sadar ia tenggelam dalam pikirannya. Jangan-jangan sama seperti aku, merupakan seorang pertapa abadi. Mata Eric Qin berbinar, tiba-tiba dia agak bersemangat dan menanti. Jika benar demikian, bukankah dalam tubuhnya juga ada pil emas? Walaupun Eric Qin bisa menelan energi internal orang lain dengan jurus Spirit Eater, tapi yang didapatkan akan sangat sedikit. Namun kalau untuk menelan pil emas, akan jauh berbeda. Bahkan bisa dikatakan, pil emas dari pertapa abadi melampaui pil emas monster. Berpikir sampai di sini, Eric Qin agak gembira. Aku jadi ingin bertemu dengan Raja Pan ini. Eric Qin tidak bisa menahan diri untuk menyeringai girang. Keesokan harinya Raja Pan tiba di kota B. Louis Su menyambut Raja Pan secara langsung di kota B. Raja Pan, akhirnya Anda datang. Louis Su menyambut dengan wajah berseri-seri. Sheila Xiao yang di samping juga menyalami dengan tersenyum. Raja Pan, kami keluarga Su sungguh menantikan kedatangan Anda. Raja Pan tertawa kecil, sebelumnya agak terganggu karena ada urusan lain. Tidak masalah, tidak masalah. Sheila Xiao berkata dengan riang, tidak akan takut terlambat jika itu hal baik. Raja Pan tertawa lebar, kalau begitu ayo jalan. Setelah naik ke mobil, Raja Pan berkata dengan suara berat, di mana Eric Qin sekarang? Louis Su belum bersuara, Sheila Xiao sudah segera menjawab, Raja Pan, Anda tenang saja, posisinya ada dalam kendali kami, Anda bisa membunuhnya kapan saja. Tidak buru-buru, kita pergi ke makam Simon Zhou dulu. Ujar Louis Su. Baik. Raja Pan mengangguk, lalu ia bersandar di kursi mobil dan memejamkan mata. Saat ini Sheila Xiao mendadak berkata, Raja Pan, bisakah aku meminta tolong satu hal kepada Anda? Raja Pan membuka matanya dan berkata, Nyonya Su silakan langsung katakan saja. Seketika wajah Sheila Xiao tampak kejam. Dengan menggertakkan gigi ia berkata, berharap Anda tidak langsung membunuh nyawa sialan Eric Qin. Aku tidak rela jika membuatnya mati begitu saja. Aku mau mengulitinya. Membuatnya hancur berkeping-keping. Raja Pan memandang ke arah Louis Su, seolah sedang meminta pendapatnya. Louis Su mengangguk, benar kata dia. Apalagi anakku juga ingin membunuh Eric Qin dengan tangannya langsung. Baik, tidak masalah. Raja Pan mengangguk, nanti akan aku sisakan sedikit nyawanya, lalu diserahkan ke kalian. Terima kasih banyak, Raja Pan. Sheila Xiao segera mengucapkan terima kasih dengan senang. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.